Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi tentang algoritma dan pemrograman, di mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya tentang struktur dasar algoritma pada poin nomor 3, yaitu struktur pengulangan atau iteration process. Jadi untuk struktur algoritma pengulangan atau iteration atau looping itu biasanya digunakan untuk instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi tersebut akan terus dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu. Kalau misalnya syarat atau kondisi itu masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi tersebut akan terus dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sampai kondisi atau syarat itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya kalau kondisinya masih terpenuhi, maka pernyataan atau baris program yang ada di blok looping tersebut akan terus dilakukan sampai didapatkan kondisinya itu tidak terpenuhi. Misalnya sebuah mobil yang berada di lintasan balap akan terus berputar secara terus-menerus sampai mencapai jumlah lintasan tertentu, misalnya N. Biasanya untuk looping ini atau iteration atau pengulangan ini mempunyai nilai inisialisasi, atau kita biasanya memberikan nilai awal dari suatu variabel. Misalnya untuk lintasan ini kita memberikan nilai variabel, misalnya lintasan awal itu sama dengan 1. Kemudian setiap iterasi jumlah lintasan itu akan bertambah. Misalnya untuk contoh di sini, setiap iterasi jumlah lintasan akan bertambah 1. Jadi pada saat misalnya iterasi kedua, nanti lintasan awal itu yang tadinya bernilai 1 akan bertambah 1 menjadi 2. Dan seterusnya sampai mencapai N lintasan tertentu. Jika misalnya kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka mobil itu nanti akan berhenti. Atau misalnya nanti di sini sudah mencapai, jika mobil sudah mencapai N lintasan tertentu, maka mobil itu nantinya akan berhenti. Kalau untuk algoritma menggunakan struktur pengulangan, kita gambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini. Misalnya pertama ada inisialisasi, di mana inisialisasi ini umumnya digunakan untuk memberikan nilai awal dari suatu variabel. Tahapan selanjutnya adalah pengecekan syarat atau kondisi. Kalau misalnya kondisinya bernilai true, maka bagian yang ada di loop body ini itu akan terus diulang selama kondisinya ini bernilai true. Jadi bagian ini itu akan terus diulang selama kondisinya bernilai true atau benar. Kemudian tahapan berikutnya adalah langkah. Langkah ini berarti setiap iterasi itu langkahnya apakah akan maju atau mundur. Kalau maju berapa langkah, kalau mundur berapa langkah, bergantung nanti dari kasus atau problem yang akan kita selesaikan. Jadi baris program yang ada di loop
would body sama langkah ini akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar atau true. Tetapi jika kondisinya salah, jika kondisinya ini salah atau false, maka akan keluar dari blok looping. Ini adalah cara kita menggambarkan flowchart untuk algoritma yang menggunakan struktur pengulangan atau looping. Untuk pengulangan atau looping atau iteration dalam C++ itu dikenal ada yang menggunakan while, kemudian menggunakan for, kemudian menggunakan do while. Untuk statement yang menggunakan while, sini kita bisa lihat struktur dari while itu sendiri. Pertama adalah inisialisasi, kemudian while kondisi, jadi ini adalah pengecekan kondisi. Kemudian yang di dalam sini adalah baris program yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Biasanya dalam struktur while ini umumnya ada inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian langkah. Dan baris program yang ada di dalam sini, di dalam blok while ini akan terus dikerjakan selama kondisinya bernilai benar. Berikutnya adalah struktur dari for. Untuk for itu kita bisa tuliskan seperti ini. For inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian langkah. Jadi inisialisasi, kondisi, dan langkahnya itu digabung. Kemudian yang di sini adalah sama baris program yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Jadi ini adalah contoh perbedaan ketika kita menggunakan struktur dari while dan struktur dari for. Sedangkan yang ketiga adalah menggunakan do while. Jadi kalau do while itu aksinya atau pernyataannya itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah aksi atau pernyataannya itu dikerjakan, barulah lanjut ke tahapan pengecekan kondisi. Kalau kondisinya bernilai true, maka akan kembali ke loop bodinya. Begitu seterusnya. Jadi baris program yang akan ada di sini itu akan terus diulang selama kondisinya bernilai true, tetapi nanti kalau kondisinya false akan keluar dari loop bodinya. Jadi kalau kita perhatikan perbedaan antara while, for, dan do while, di mana while itu pengecekan kondisinya di awal. Jadi misalnya kalau kondisinya udah salah pada saat iterasi yang pertama, maka program itu akan langsung keluar dari blok while. Begitu juga untuk for, pengecekan kondisinya itu di awal. Jadi begitu pada saat iterasi pertama kondisinya sudah bernilai salah, maka akan langsung keluar dari blok for. Tetapi sedikit berbeda dengan do while. Kalau do while itu pernyataannya akan dikerjakan satu kali dulu. Kemudian setelah pernyataan ini dikerjakan satu kali, maka akan dilakukan pengecekan kondisi. Kalau kondisinya true akan diulang, tapi kalau kondisinya false itu akan keluar dari blok do while. Ini adalah contoh bagaimana kita menggambarkan flowchart untuk while, for, dan do while. Dan bagaimana struktur while, bagaimana struktur for, dan bagaimana struktur do while. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan beberapa buah contoh. Misalnya untuk di contoh yang pertama ini, kita akan membuat algoritma dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Jadi nanti misalnya ketika kita masukkan nilainya ini 5, maka nanti akan ditampilkan tulisan teknik informatika sebanyak
5 kali. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu, misalnya kita awali dulu dengan judul adalah algoritma untuk menampilkan teknik informatika sejumlah n. N ini nanti adalah variabel yang akan kita inputkan. Kemudian kita buat kamusnya, di mana kamus ini digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel apa saja yang kita akan gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan variabel i. Variabel i ini nanti kita gunakan untuk melakukan inisialisasi. Kemudian variabel n ini adalah nilai yang akan kita inputkan dan nanti akan ditampilkan teknik informatika sejumlah nilai n yang akan kita inputkan di sini. Di mana i dan n ini mempunyai tipe data yaitu integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita buat algoritma yang dimana di sini kita sajikan menggunakan flowchart. Jadi yang pertama adalah mulai, kemudian kita masukkan nilai n, kemudian setelah kita masukkan nilai n, kita lakukan dulu inisialisasi. Misalnya variabel inisialisasi yang kita gunakan adalah menggunakan variabel i, di mana variabel i ini itu kita beri nilai awalnya itu sama dengan 1. Misalnya di sini kita masukkan nilai n-nya itu 3, i-nya sama dengan 1. Kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi apakah i lebih kecil sama dengan n, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3. 1 lebih kecil sama dengan 3 itu true, maka akan ditampilkan tulisan teknik informatika 1 kali. Berikutnya adalah langkah. Jadi langkah di sini setiap looping atau setiap iterasi nilai i-nya itu akan bertambah 1. Berarti kalau yang tadinya i-nya itu 1, sekarang i-nya menjadi 2 nanti akan kembali ke sini, dilakukan kembali pengecekan kondisi 2 lebih kecil sama dengan 3, lagi-lagi true, maka akan ditampilkan tulisan teknik informatika. Ini udah 2 kali. Kemudian langkah lagi, berarti nilai i berubah menjadi 3, kembali lagi 3 lebih kecil sama dengan 3, true, tampilkan lagi teknik informatika udah 3 kali. Kemudian berikutnya i-nya menjadi 4, kembali lagi 4 lebih kecil sama dengan 3, ini sudah false. Karena syarat atau kondisinya false, maka akan keluar dari blok looping. Jadi selesai. Tadi sudah ditampilkan tulisan teknik informatika sebanyak 3 kali, karena tadi kita memasukkan nilai n-nya itu sebanyak 3. Ini adalah algoritma untuk menyelesaikan atau untuk menampilkan tulisan teknik informatika sejumlah nilai n yang kita masukkan. Berikutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan algoritma yang sudah kita buat ini ke dalam bahasa program. Di sini misalnya kita akan berikan contoh bagaimana kalau menggunakan while, bagaimana kalau menggunakan for. Oke, langsung saja kita buka kembali kode blok kita. Tadi yang pertama adalah kita lakukan dulu inisialisasi, deklarasi variabel terlebih dahulu, di integer i, n, kemudian kita inisialisasi, misalnya i sama dengan 1, kemudian kita inputkan out, masukkan misalnya nilai n, nah di sini nanti kita
menggunakan while. While i lebih kecil sama dengan n. Jadi kalau misalnya kondisinya ini bernilai true, maka akan ditampilkan tulisan teknik informatika, berarti Cout teknik informatika. Dan kalau kita mau kasih baris baru, yang berikutnya adalah langkah, berarti i sama dengan i tambah 1. Ini programnya sudah selesai. Jadi ini adalah program untuk menerjemahkan apa yang sudah kita buat di algoritmanya. Ini adalah algoritma untuk menampilkan tulisan teknik informatika sejumlah nilai yang kita masukkan. Jadi kalau program ini kita jalankan, jadi program itu akan meminta kita untuk memasukkan nilai n, misalnya 5. Jadi akan ditampilkan tulisan teknik informatika sebanyak 5 kali. Ini adalah contoh program yang menggunakan while. Nah, sekarang misalnya bagaimana kalau program ini untuk loopingnya kita ganti menggunakan for. Jadi misalnya untuk contoh yang while ini saya tidak aktifkan dulu. Kemudian di sini kita menggunakan for. Jadi kalau untuk for tadi sesuai dengan struktur for-nya, pertama adalah for inisialisasi. Jadi yang ini itu kita pindahkan ke sini. Kemudian kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan n. Kemudian langkahnya itu adalah i sama dengan i tambah 1. Jadi inisialisasi, kemudian kondisi, kemudian langkah itu kita gabung. Ini kalau menggunakan for. Kemudian sama seperti yang tadi dalam loopingnya Cout teknik informatika, kemudian i sama dengan ini nggak perlu karena sudah di atas. Oke, jadi udah, ini tinggal kita coba jalankan. Misalnya kita masukkan nilai n-nya itu adalah 10, nanti mestinya akan ditampilkan tulisan teknik informatika sebanyak 10 kali. Selanjutnya di contoh yang kedua ini, kita akan membuat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100, di mana n-nya ini adalah nilai yang kita masukkan. Jadi misalnya kalau kita masukkan n-nya 5, itu nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan 5 dari 1 sampai 100. Berarti nanti akan tampil 5, 10, 15, dan seterusnya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita buat dulu misalnya judulnya. Judul adalah algoritma untuk menampilkan kelipatan n dari 1 sampai 100. Berikutnya adalah kita definisikan variabel-variabel yang kita gunakan. Misalnya di sini variabel yang kita gunakan adalah variabel i untuk inisialisasi, kemudian variabel n itu adalah nilai bilangan kelipatan berapa yang akan kita masukkan. Selanjutnya adalah bagaimana persoalan tadi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut yang kita sajikan menggunakan flowchart. Jadi misalnya di sini kita masukkan nilai n, kemudian berikutnya adalah kita lakukan inisialisasi awal.
Jadi kalau misalnya yang contoh tadi kita beri nilai I sama dengan 1, di sini kita beri nilai I itu sama dengan N. Jadi kalau misalnya N ini 5, berarti I itu akan bernilai 5. Karena nilai variabel I itu akan di I sama dengan N. Kemudian batas atasnya tadi itu kan sama sampai dengan 100. Apakah I lebih kecil sama dengan 100? Kalau true, tampilkan I. Terus kemudian langkahnya itu I sama dengan I tambah N. Jadi setiap looping atau setiap iterasi nilai I-nya itu akan bertambah N. Kita buat dulu ilustrasi, misalnya kita akan memasukkan nilai N-nya itu adalah 10. Berarti tujuan kita adalah mau menampilkan bilangan kelipatan 10 dari 1 sampai 100. Masukkan N misalnya 10, kemudian I sama dengan N, berarti I sama dengan 10. Apakah I lebih kecil sama dengan 100? 10 lebih kecil sama dengan 100. Berarti true. Berarti tampilkan I. Tampilkan I berarti 10. Berarti sudah ditampilkan 10. Kemudian I sama dengan I tambah N. Berarti nilai I-nya itu bertambah 10. Berarti sekarang I-nya itu menjadi 20. Kembali lagi sini. 20 lebih kecil sama dengan 100. Masih true. Berarti tampilkan lagi I. 20. Kemudian I menjadi 30. 30 lebih kecil sama dengan 100. True. Tampilkan 30. Kemudian jadi 40. 40 lebih kecil sama dengan 100. Masih true. 40 tampil. Ini jadi 50. Begitu seterusnya sampai kondisi yang ada di sini itu menjadi false. Jadi nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan 10 mulai dari 1 sampai 100. Ini adalah flowchart untuk menampilkan bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan atau menerjemahkan flowchart ini ke dalam bahasa pemrograman. Misalnya di sini nanti kita akan contohkan bagaimana kalau menggunakan while, bagaimana kalau menggunakan for. Oke, langsung saja kita kembali ke kode blok kita. Tadi variabel yang digunakan itu ada dua variabel. Misalnya int I, N. Berikutnya kita inputkan masukkan bilangan kelipatan misalnya N dengan berapa, in adalah N. Sekarang misalnya di sini kita buatkan dulu menggunakan yang pertama menggunakan while. Tadi untuk algoritmanya kita buat inisialisasi awalnya itu I sama dengan N. Berarti sini I sama dengan N. Kemudian while I lebih kecil sama dengan N 100. Berarti out I. Kemudian langkahnya tadi adalah setiap looping nilai I-nya itu akan bertambah N. I sama dengan I tambah N. Ini sepertinya sudah, tinggal kita coba jalankan. Misalnya kita akan mencari bilangan kelipatan misalnya 6 dari 1 sampai 100. Nanti akan ditampilkan 6, 12, 18, 24 sampai nanti 96. Ini adalah contoh program atau contoh implementasi dari flowchart yang sudah kita buat sebelumnya.
Selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan for. Jadi ini kita hapus saja. Berarti tinggal for, berarti i sama dengan n. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian i lebih kecil sama dengan 100. Kemudian yang ini itu kita pindahkan ke sini angkanya. Yang ini sama. Ini sepertinya sudah. Tinggal kita coba jalankan. Misalnya kita mau menampilkan bilangan kelipatan 5 dari 1 sampai 100. Nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan 5 dari 1 sampai 100. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, bagaimana kita membuat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jadi nilai ini, kalau misalnya nilai yang kita masukkan itu bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai sampai nilai yang kita masukkan itu 0. Kalau nilai yang sudah kita masukkan itu 0, maka akan dihitung berapa jumlah nilai yang sudah kita masukkan dan selesai. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita buatkan algoritmanya. Kita awali dulu dengan judulnya. Judul adalah algoritma untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan itu 0 dan akan dihitung jumlahnya. Kemudian variabel-variabel yang kita gunakan ada variabel n, variabel jumlah. Variabel jumlah ini digunakan untuk menyimpan jumlah nilai yang diinputkan. Tipe datanya adalah integer. Selanjutnya adalah algoritma. Di sini kembali kita sajikan menggunakan flowchart. Jadi mulai, kemudian variabel jumlah itu kita beri nilai awalnya itu sama dengan 0. Jumlah sama dengan 0. Kemudian kita inputkan nilai n, masukkan nilai n. Kemudian variabel jumlah itu akan berisi jumlah awalnya itu 0 ditambahkan dengan n. Kemudian berikutnya akan dilakukan pengecekan kondisi. Apakah n itu tidak sama dengan 0? Kalau true, inputkan nilai lagi, jumlahkan, cek kondisi lagi. Kalau true, inputkan lagi, jumlahkan, sampai misalnya nanti di sini nilai yang kita masukkan itu 0. Jadi kalau 0 tidak sama dengan 0 tentu false. Maka akan keluar dan akan nanti ditampilkan jumlahnya. Misalnya kita coba buat ilustrasi. Misalnya mulai masukkan jumlah sama dengan 0. Masukkan n. Misalnya n yang kita masukkan itu adalah 3. Berarti jumlah sama dengan jumlah tambah 3. 0 tambah 3. Berarti kan jumlah itu akan bernilai 3. Kemudian apakah n tidak sama dengan 0? Apakah 3 tidak sama dengan 0? Berarti kan true. Maka karena ini true, maka akan diminta kembali untuk memasukkan nilai n. Misalnya kita inputkan lagi, nilai n-nya itu 2. Berarti lanjut jumlah sama dengan, tadi jumlah itu sudah jumlah itu tadi 3 tambah 2 berarti 5. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Bukan. True. Masukkan lagi nilai. Di sini misalnya pada saat yang ketiga kalinya kita inputkan nilai 0. Variabel jumlah tadi sudah berisi 5. Jadi jumlah sama dengan 5 tambah 0. Jadi tetap 5. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Nah, ini pada kondisi ini itu sudah false. Keluar, tampilkan jumlah tadi itu sama dengan 5. Selesai. Nah, untuk contoh flowchart ini, kalau kita perhatikan flowchartnya itu,
itu dikerjakan dulu, nanti setelah dikerjakan pernyataannya atau aksinya, maka dilakukan pengecekan kondisi. Maka untuk contoh ini lebih tepat untuk programnya itu kita menggunakan do while, karena dilakukan aksi dulu atau pernyataan dulu, kemudian nanti baru dicek kondisinya. Kalau kondisinya true, diulang kembali sampai nanti kondisinya false. Oke, selanjutnya kita bagaimana implementasi program. Di sini untuk contoh ini kita menggunakan do while. Variabel yang kita gunakan itu tadi ada dua, berarti int n, jumlah sama dengan 0. Bisa juga kita tulis seperti ini. Kemudian kita out. Jadi kita kalau melihat ini berarti inputan ini ada di dalam blok looping atau di dalam blok do while. Berarti do itu, nanti while kondisinya seperti itu, koma. Nah, ini adalah struktur dari do while. Jadi si out, misalnya masukkan nilai dengan berapa, si in n. Kemudian berikutnya adalah setelah kita masukkan nilai, kita jumlahkan. Jumlah sama dengan jumlah tambah n. Dia nanti dilakukan pengecekan kondisi while n itu tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah blok do while. Nanti setelah keluar dari blok do while, itu nanti akan ditampilkan jumlahnya. Berarti si out jumlah sama dengan jumlah. Nah, supaya pindah di baris baru kita buat seperti itu. Kita coba jalankan. Kita akan coba masukkan nilai yang sudah kita ilustrasikan tadi, misalnya 3. Karena kondisi ini masih true, maka akan diminta kembali untuk memasukkan nilai, misalnya 2. Nah, 2 itu nanti akan pas waktu dicek kondisinya itu masih true, jadi diulang lagi. Sekarang misalnya kalau kita masukkan 0, pada saat masukkan 0 nanti akan kembali dijumlahkan, kemudian dicek kondisinya 0 lebih kecil sama dengan 0, 0 tidak sama dengan 0, itu false. Maka nanti dia akan keluar dan nanti akan ditampilkan jumlah sama dengan jumlah, yaitu 5. Ini adalah contoh implementasi program yang kita menggunakan do while. Demikian video kali ini tentang algoritma yang menggunakan struktur pengulangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.